Halo Mas Bud dan Mbak Bray. Kembali aku akan membawakan sebuah cerita misteri yang akan menemani malam teman-teman semuanya. Cerita yang aku ambil dari salah satu sumber. Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Langsung ke cerita malam ini. Begini ceritanya. Terhitung dari hari Minggu, aku berada di Jogja untuk keperluan dinas kerja. Rasanya dilema setiap kali diminta untuk dinas ke tempat yang sudah menjadi rahasia umum, mudah sekali dirindukan seperti Jogja. Di satu sisi, aku selalu ingin kembali merasakan suasana Jogja. Di sisi lain pun, akan merasa rindu kepada keluargaku yang tinggal di beda provinsi. Namun, mau tidak mau, tentu aku harus tetap melaksanakan tugas kantor. Aku berangkat pada Minggu siang dari Jakarta dan tiba di Jogja sekitar pukul 3 sore. Lalu beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke penginapan yang sudah dipesan 1 minggu sebelumnya. Tepat pukul 4 sore. Akhirnya aku pun tiba di penginapan yang terbilang cukup nyaman untuk dihuni. Rasanya akan lebih tepat jika pergi ke tempat ini untuk berlibur dibandingkan untuk perjalanan dinas. Aku langsung menuju kamar untuk mengecek fasilitas yang ada dan dilanjutkan dengan rebahan sambil menunggu jam makan malam. Setelah maghrib, aku pun mencari makan di sekitar penginapan. Akhirnya, pilihanku jatuh kepada kedai kecil yang menjual ifumi. Rasanya akan enak jika membayangkan memakan ifumi yang hangat pada malam hari saat cuaca di Jogja sedang dingin. Saat makanan diantar, seorang bapak penjaga kedai, sebut saja beliau bernama Pak Witoyo, membuka obrolan dengan bertanya aku bekerja di mana dan asalnya dari mana. Sebab beliau baru saja melihatku dan nampak asing. Tidak seperti pembeli lainnya yang memang sudah langganan. Sambil makan, kami pun bercerita singkat tentang keseharian atau kebiasaan di sekitar. Entah bagaimana asal muasalnya, obrolan malah berlanjut ke cerita mistis yang pernah dialami selama 20 tahun menjaga kedai. Pak Witoyo bercerita dari awal kedai dibuka selama 24 jam. Karena memang tempat tinggalnya masih di satu tempat yang sama. Jadi, jika beliau sedang mengantuk, khususnya di malam hari, bisa sambil istirahat dan tidur. Istri dan anak pun senantiasa menjaga kedai secara bergantian. Diceritakan oleh Pak Witoyo, pernah suatu ketika di sekitar pukul 11 malam, ada seorang pria yang baru saja pulang bekerja mengendarai motor dan memesan nasi goreng. Pria tersebut sudah memberi uang terlebih dahulu dan diminta untuk menunggu selagi nasi goreng dimasak. Namun, saat Pak Witoyo menoleh ke meja pelanggan, betapa terkejutnya beliau. Pembeli tersebut tidak nampak sama sekali. Dan yang lebih anehnya lagi,
Uang yang sebelumnya diberi dan disimpan di dalam laci raib, menghilang tanpa bekas. Itu hanya salah satu cerita mistis yang Pak Witoyo ceritakan. Hari sudah semakin larut. Aku pun bergegas kembali ke penginapan. Dalam perjalanan, aku teringat suatu wejangan jika bercerita dan memikirkan hal mistis sama saja dengan mengundang makhluk tak kasat mata di sekitar kita. Aku mulai merasa was-was meski sudah tiba di dalam kamar. Aku pun menyalakan televisi agar suasana terasa ramai. Tidak lama kemudian, aku pun rebahan. Pintu kamar ada yang mengetuk sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Awalnya aku tidak curiga sama sekali karena ada kemungkinan penjaga penginapan ingin memastikan fasilitas aman dan tercukupi. Namun setelah aku membuka pintu, nyatanya tidak ada satu orang pun berada di lorong. Pikirku mungkin sudah lewat karena terlalu lama diriku tidak merespon. Tak lama kemudian ada ketukan berikutnya. Kini aku langsung bergegas. Namun untuk memastikan, aku cek terlebih dahulu melalui kaca kecil pada pintu. Anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Sampai akhirnya ada sosok wanita berjubah putih, berambut panjang melewati pintu. Bukannya jalan, tapi melayang. Spontan aku pun langsung lari kembali ke kasur dan menutup diri dengan selimut. Dalam ketakutan dan jantung yang berdegup cukup kencang, aku terbangun dari mimpiku. Ternyata aku ketiduran dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku pun segera bergegas makan malam sebelum hari semakin larut. Tanpa diduga, aku menemukan kedai makan yang sama persis seperti di dalam mimpiku. Aku akhirnya memesan mie goreng karena tidak ingin mengalami cerita misteri yang sama persis seperti di dalam mimpiku. Di dalam mimpi, aku memesan Ifumi. Tapi ada yang berbeda. Yang melayani bukan Pak Witoyo, melainkan seorang perempuan dewasa. Setelah aku coba tanya dan sedikit berbincang, dia salah satu anak dari pemilik kedai tersebut. Bapak pemilik kedai sudah tiada 5 tahun yang lalu karena sakit, dan dia adalah Pak Witoyo. Betapa terkejutnya diriku ketika tahu mimpiku tadi seakan-akan merupakan suatu kejadian yang nyata yang aku alami. Aku tak pernah habis pikir, bagaimana bisa aku mengalami mimpi yang begitu nyata dengan keadaanku saat ini. Kedai makan yang aku kunjungi juga ada di dalam mimpiku. Sama persis dengan kenyataan yang aku alami saat ini. Dan yang lebih anehnya lagi, pemilik kedai tersebut juga sama, yaitu Pak Witoyo.
Tapi di dalam mimpiku, Pak Witoyo masih sehat walafiat. Dan pada kenyataannya, di kehidupan yang nyata, Pak Witoyo sudah wafat sejak 5 tahun yang lalu. Apakah teman-teman pernah mengalami mimpi yang seakan-akan merupakan kejadian yang nyata atau bahkan terjadi di kehidupan teman-teman di kemudian hari? Silahkan coba tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dinas dan menginap di luar kota, sebaiknya lebih sering-sering berdoa. Bisa jadi tempat di mana teman-teman menginap sudah ditempati oleh makhluk dari dimensi yang lain. Tetap waspada, tetap hati-hati, karena keseraman ada di mana-mana. Bisa jadi teman-teman akan mengalami cerita misteri yang sama dengan apa yang barusan aku ceritakan, yang tentunya teman-teman tidak harapkan. Akhir kata, salam ketakutan.